Selamat malam, perkenalkan nama saya Rada Panjaitan. Saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan bangunan struktur baja. Di bab 1 terdapat pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat studi kasus desain sebuah gedung perkuliahan 4 lantai dengan struktur rangka baja sistem SMF 2 arah, di mana setiap lantai memiliki tinggi yang sama yaitu 4 meter dan menggunakan BJ37 dan peraturan HISC 341 dan juga untuk membandingkan kapasitas SMV dengan perletakan ujung bawah kolom sendi dengan SMV perletakan ujung bawah kolom jepit, kecuali pada kolom rangka momen. Apabila kapasitas tidak memungkinkan, gunakan sistem rangka bracing ekstensi. Yang kedua, selanjutnya rumusan masalah. Dalam laporan ini kita mencantumkan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat kita ambil dari uraian studi kasus di atas adalah bagaimana mendapatkan dimensi struktur yang mampu menahan beban vertikal maupun horizontal pada desain bangunan bertingkat dengan menggunakan rangka baja tahan gempa, serta memenuhi syarat kenyamanan sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, batasan-batasan yang diberikan untuk menyelesaikan studi kasus ini yaitu struktur utama adalah struktur baja plat lantai menggunakan bond rack dan wiring. Yang kedua, perencanaannya meliputi elemen struktur balok, kolom, plat serta sambungan balok kolom. Yang ketiga, analisis perhitungan gempa menggunakan metode respons spektrum. Yang selanjutnya tujuannya bertujuan untuk merencanakan profil komponen gedung struktur baja yang sesuai kriteria desain serta konfigurasi rangka bangunan dengan menggunakan kombinasi sistem penahan beban lateral dan sistem penahan beban gravitasi yang dimodelkan dengan bantuan software. Di bab kedua kita mencantumkan kriteria desain. Spesifikasi material pada beton yang putih. Untuk spesifikasi material pada beton yang digunakan sebagai berikut: kuat tekan beton atau FGF SC frame sama dengan 25 MPa atau K300. Modulus elastisnya 25.742,960 MPa dan berat jenisnya itu 24.000 kg per meter kubik. Untuk baja, untuk spesifikasi material bajanya itu menggunakan mutu BJ37 dengan tulangan ulirnya itu 240 MPa dan tegangan putusnya itu 370 MPa. Dan modulus elastis betonnya itu 200.000 MPa. Untuk pembebanan, kita di sini memiliki atau mencantumkan beberapa pembebanan, yaitu pembebanan mati, pembebanan gempa, dan beban hidup. Untuk beban matinya itu kita menghitungkan beban mati sendiri seperti kolom, balok, dan plat lantai. Untuk beban hidupnya itu kita menghitung beban hidup ruangan yaitu 2,45 kN per meter persegi. Untuk beban hidup koridornya 300 kg per meter segi, dan untuk beban hidup atap daknya itu 250 kg per meter segi. Untuk beban gempanya itu kita rekapitulasi datanya itu merupakan kategori risiko kedua. Faktor keutamaan gempanya itu 1, SS-nya itu 1,1
1209, S1 nya itu 0,498, dan kelas itu SE, dan SDS nya itu 0,797, SD 1 nya itu 0,7275, TS nya itu 0,970, T0 nya itu 0,194, TL nya itu 20 dan merupakan kategori seismik D. Maaf, saya salah mencetak salah menulis. Merupakan kategori desain D dengan sistem struktur SMP 2 arah. Untuk beban mati tambahan, kita menggunakan untuk beban mati tambahan itu kita menghitung beban mati tambahan pada plat lantai dan beban mati tambahan pada atap. Pada beban mati pada plat lantai itu kita menggunakan 1,78, dan untuk beban mati tambahan pada atapnya itu kita menggunakan 0,68 kN per meter persegi. Di sini saya tidak mencantumkan beban mati tambahannya. Untuk pembebanan kombinasi kita menggunakan 18 kombinasi pembebanan. Untuk kombinasi pembebanan ini kita dapat lihat di tabel tersebut. Di bab 3 kita melakukan pemodelan struktur. Seperti yang terlihat pada gambar, tampak 3 3D model peletakan jepit dan tampak 3 3D model SMF peletakan sendi. Dan untuk konfigurasi beban gempa itu kita dapat melihatnya pada gambar tersebut. Untuk permodelan bebannya itu kita menggunakan load pattern, load case, load combination, input response spectrum Kota Bandung. Kita menggunakan response spectrum itu di Kota Bandung, dan max curve dan beban hidup serta beban SDL-nya. Di bab keempat kita menganalisis struktur. Hasil analisis struktur SMF jepit, di analisis modalnya itu yang memiliki partisipan lebih dari 90% itu terdapat di modal 5, seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Untuk analisis beban gempanya itu, yang pertama kita menganalisis periode struktur, tipe struktur rangka baja pemikul momen. Didapatkan nilai CT yaitu 0,0724 dan nilai X itu 0,8. Maka TAMI-nya itu kita dapat mencarinya dengan rumus CT dikali HX kali HXM. Untuk TAMI-nya itu kita mendapatkan sebesar 0,412 detik. Berdasarkan dari hasil analisis di atas, maka digunakan T max karena T max lebih kecil dari T etaps dengan nilai sebagai berikut, yaitu T dikurang X sama dengan 0,577 detik, dan T kurang Y sama dengan 0,577 detik. Untuk gaya geser dasar seismiknya itu kita mendapat nilai gaya geser dasar gempa respons spektrum didapat dari software ETAPS.
dengan sebagai berikut. VRSP dikurang X sama dengan 545,19 kN. Maka didapat gaya geser dasar base. Untuk VRSP-nya itu RFS kurang X sama dengan 545,19 lebih kecil dari V dikurang X sama dengan 0 kN, maka si gaya geser dasar seismik tersebut dapat digunakan atau memenuhi syarat. Untuk analisis simpangannya itu berdasarkan tabel di atas disesuaikan dengan kategori risiko dengan struktur yang digunakan, maka didapat simpangan izinnya itu 0,025 HSX. Untuk simpangan antar lantai arah X-nya itu kita dapat lihat dalam tabel tersebut, dan untuk simpangan antar lantai Y-nya itu kita dapat lihat pada tabel tersebut. Untuk di atas merupakan grafik simpangan antar tingkat. Untuk hasil analisis struktur SMP atau respons spektrum atau SRMPK-nya itu pada tumpuan sendi. Untuk analisis modelnya itu seperti yang kita lihat pada tabel, berdasarkan pada data di atas didapat partisipasi massal lebih besar dari 90% dimulai dari model 4. Untuk analisis beban gempanya itu dengan tipe struktur rangka baja pemikul momen didapat nilai CT yaitu 0,0724 dengan nilai X sama dengan 0,8, maka T amin didapat 0,412 detik. Dan berdasarkan nilai SD1 nya itu didapat nilai CU sebesar 1,4, maka TA max nya itu kita dapat sebesar 0,577 per detik. Berdasarkan dari hasil analisis di atas, maka digunakan TA max karena TA max lebih kecil dari T etaps dengan nilai 0,577 detik. Untuk dasar geser seismik pada tumpuan JPT ini, gaya dasar seismik sudah dimodelkan pada etaps sehingga dapat diketahui nilainya, dan didapat nilai gaya geser dasar gempa statistik V sebagai berikut. V dikurang X sama dengan 376,83 kN, dan untuk V kurang Y-nya itu 376,8 kN. Dan berdasarkan nilai gaya geser dasar gempa respons spektrum dari software etaps, V didapat sebagai berikut. VRSP dikurang X-nya itu 248,1914 kN, dan VRSP kurang Y atau arah Y 221,95 kN. Karena V lebih kecil dari VRSP, maka digunakan nilai faktor skala SF dikurang X arah X sama dengan V dibagi S VRSP sama 1,52, dan SF arah Y sama dengan V dibagi VRSP sama dengan 1,70, maka
didapat gaya geser dasar respons vektor dengan SF F RSP kurang X sama dengan 327,22506 lebih besar dari VRX sama dengan 376,83 kN dan dinyatakan oke dengan memenuhi syarat. Dengan kategori risiko 2 dan struktur yang digunakan, maka didapat simpangan izinnya itu 0,25 HSX dan seperti pada tabel di bawah ini untuk arah lantai arah X dan antar lantai arah Y. Dan gaya dalam struktur kita dapat lihat pada tabel di bawah. Untuk desain penampang strukturnya itu, untuk struktur SMV jepit, penampang yang digunakan sebagai berikut. Untuk lantai 1, kolom dengan ukuran H300 kali 300 kali 10 kali 12. Untuk balok induknya IWF 400 200 813. Untuk balok anaknya itu IWF 300 150 6,59. Untuk lantai 2 sampai 4 kita menggunakan H300 310 dan 310 12. Untuk balok induknya itu kita menggunakan IWF 400 200 813. Untuk balok anak kita menggunakan IWF 300 150,69,9. Maka diperoleh rasio kapasitas maksimum pada elemen pemikul momen SMV jepit, yaitu pada kolom sebesar 0,210 dan untuk balok sebesar 0,339. Sedangkan rasio kapasitas maksimum pada balok komposit sebesar 0,362. Untuk penampangnya digunakan sebagai berikut. Untuk penampang desain struktur SMV sendi, maka penampang yang digunakan itu sebagai berikut. Untuk lantai 1 H300 310 12. Untuk balok induknya itu kita menggunakan IWF 400 200 813. Dan untuk balok anak yaitu IWF 300 150 6,5,9. Dan untuk lantai 2 sampai 4 kita menggunakan H300 310 dan 12. Untuk balok induknya IWF 400 200 813. Untuk balok anak IWF 300 150 6,59. Maka diperoleh rasio kapasitas maksimum pada elemen pemikul momen SMF sendi yaitu pada kolom 0,373, pada balok 0,525, sedangkan rasio kapasitas maksimum pada balok komposit, rasio kapasitas maksimum pada balok komposit sebesar 0,362. Untuk perbandingannya itu berdasarkan analisis tabel periode kondisi crack program ETAX dapat disimpulkan periode struktur yang terkecil untuk digunakan, maka digunakan SMF atau SRMPK berdasarkan analisis simpangan antar lantai arah program ETAX dapat disimpulkan simpangan struktur yang terkecil yang digunakan adalah SMV jepit. Untuk desain sambungan komponen, yang pertama komponen balok. Komponen struktur yang disambung menggunakan profil kolom yaitu H300 310 15.
dan profil balok IWF 400 200 813 dengan dimensi balok IWF 400 200 813 memiliki DB 400 mili, TBW 8 mili, BBF 200 mili persegi, TBF nya itu 13 MPa, R nya itu 16, dan ZXB nya itu 119.000 mili, dan FYB nya itu 240, FO nya 370, dan W nya itu 6 atau W nya itu beratnya itu 66. Begitu juga dengan kolom H300 310 15, DB nya itu 300, TBW nya itu 10 mili, BBF nya itu 300 mili kubik, dan TBF nya itu 15 MPa, R sama dengan 18, ZXB nya itu 136.000 mili, dan FYB nya itu 240, FO nya itu 370, dan beratnya itu 94. Untuk desain sambungan, kita dapat menghitung momen pada muka kolom atau MF sebesar 515,034 kN per meter. Untuk menghitung tebal plat perlu, kita dapat melihat pada tabel tersebut. Untuk tebal plat perlu kita mendapat sebesar 40 mili. Untuk menghitung faktor gaya flank balok atau FFU, kita mendapat 1330,837 kN. Syarat untuk kontrol gaya geser terfaktor terhadap tahan geser yaitu FFU per 2 lebih kecil dari QRN, maka dihasilkan 665,418 lebih kecil dari QDRN yaitu 1296. Maka untuk faktor gaya flash baloknya itu memenuhi syarat. Untuk mencek tahanan runtuh geser dari sambungan N-plant 4T, kita dapat melihat pada tabel berikut, sehingga kita dapat menyimpulkan si cek tahanan geser tersebut memenuhi syarat karena si gaya gesernya itu lebih kecil dari QRN-nya. Untuk cek kekuatan runtuh gesernya itu kita dapat melihat pada tabel tersebut. Untuk mencek kontrol gaya geser terfaktor terhadap tahanan lele geser, dapat kita lihat seperti di bawah itu, FU lebih kecil dari QNRN, maka si cek kekuatan runtuh geser itu memenuhi syarat karena si FU itu lebih kecil dari QRN. Untuk cek kegagalan tumpuan baut, kita dapat melihat pada tabel tersebut dan melihat persyaratan yang memenuhi, apakah dimenuhi atau tidak. Untuk VU-nya harus lebih kecil juga dari QNRN. Maka dari perhitungan tersebut kita menganalisis bahwa FU-nya itu lebih kecil dari QRN, maka si kegagalan tumpuan batu itu masih memenuhi syarat.
Karena keseluruhan persyaratan dari poin 5 sampai 9 terpenuhi, maka penampak balok induk dapat digunakan untuk sambungan ke kolom dengan baut sebanyak 4 buah. Komponen kolom untuk cek kolom perlu kita menggunakan rumus TFC lebih besar dari TFC right. Dari perhitungan tersebut kita menggunakan TC 15 mili dan TTC nya itu 6,59 mili, maka si checklist kontrolnya itu terpenuhi. Untuk kontrol tahanan lele geser pada sayap kolom seperti yang tertera pada slide tersebut, si FFU-nya FF/2 lebih kecil dari QRN, maka seperti yang kita sudah hitung di Excel, si VU-nya itu lebih kecil dari QDRN, lebih besar dari QRN, sehingga komponen tahan lele geser itu tidak memenuhi. Untuk kontrol tahanan pelaleh beban kolom lokal, dilakukan cek kontrol gaya geser terfaktor terhadap tahanan beban kolom lokal sebagai berikut. FFU lebih kecil dari QDRN, yaitu 1330,8376 lebih kecil dari 799,2 kN, sehingga kontrol tahanan pelelehannya itu tidak memenuhi. Untuk kontrol ketahanan pelelehan pada badan kolom, cek kontrol pelelehan kolom sebagai berikut, yaitu FFU lebih kecil dari GRN sehingga mudah memenuhi. Untuk kontrol tahan lipat badan kolom tidak memenuhi karena FFU lebih kecil dari QDRN. Untuk sambungan balok anak kolom struktur SMF, kita menggunakan profil kolom yaitu H300, 310, 15, dan untuk baloknya itu kita menggunakan IWF 300, 150, 6,5 dan 9. Untuk asumsi konfigurasi sambungan, kita dapat melihat pada tabel tersebut. Dan hitungan pada plat perlu kita dapat melihat pada tabel. Dan untuk momen pada muka kita mendapat sebesar 1769,056 kN. Dan untuk cek ketahanan lele geser itu kita mendapat atau dikatakan bisa memenuhi syarat karena FFU/2 itu lebih kecil dari QRN. Untuk cek ketahanan runtuh geser dari sambungan handpoint 4 dikatakan memenuhi syarat karena si gaya tahan runtuh geser itu lebih kecil dari QRN-nya, yaitu 884,528 kN, lebih kecil dari 1310,668 kN. Cek kekuatan runtuh geser baut. Untuk mencet kontrol gaya geser terfaktor itu dapat kita lihat sebagai berikut. VU lebih kecil dari QRN, maka cek kekuatan runtuhnya itu memenuhi syarat seperti pada tabel tersebut. Untuk cek kegagalan tumpuan baut,
Kita dapat melihat pada tabel tersebut untuk cek kontrol gaya geser terfaktornya terhadap tahanan nilai geser seperti seperti di bawah ini. Fu lebih kecil dari QRM itu, maka dikatakan memenuhi syarat. Untuk kesimpulan dari analisis dari pembandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model struktur SMF dua arah jepit sudah memenuhi rasio kapasitas. Karena rasio kapasitas lebih kecil dari 1, memenuhi persyaratan simpangan. Ini berarti struktur termasuk mampu menahan beban gravitasi, dan beban gempa berdasarkan berat struktur dan besar simpangan. Bahwa model dengan struktur SMF ini pun memiliki berat yang cukup ringan dan juga simpangan yang paling kecil. Sekian dari hasil paparan yang saya buat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kiranya para saudara bisa memakluminya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.